Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 dari Kota Padang Sidimpuan. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cherry Susandi Simanungkalit dari SMA Negeri 8 Padang Sidimpuan. Perkenalkan, saya Dewi Khairianti dari SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Perkenalkan, saya Aisyah Marlian Daulay dari SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, di mana kami secara bergantian akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang menjelang sore, Bu Dewi. Selamat siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya akan berperan sebagai observer ya, Bu Dewi ya. Saya akan melihat proses coaching dengan si coaching nanti Ibu. Kemudian dan ketika Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Jadi nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah harapan dalam proses percakapan nanti Ibu dengan si coaching, ya, dimana nanti diharapkan Ibu memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Tentu Ibu juga pasti akan memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentu dengan teknik rasa. Dan harapan saya nanti percakapan ini nanti Ibu sesuai dengan alur Tirta. Bisa kira-kira dipahami, Bu? Bisa, Pak. Oke. Nah, sebelum dimulai proses coaching ini, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses percakapan coaching nanti? Pada percakapan coaching nanti yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, Bu. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching? Kompetensi spesifik yang akan saya pergunakan adalah kehadiran penuh, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya coachee dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang beliau temui. Oke, berarti mendengar aktif adalah salah satu kunci ya, Bu, untuk menggali banyak hal seorang coachee nantinya. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nanti ketercapaian yang Ibu tuju dalam proses percakapan itu? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur Tirta secara runtun. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coachee agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachee bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya, Bu ya. Oke, selamat menjalankan proses coachingnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, Bu Aisyah. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita hari ini. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin Ibu Aisyah capai. Oke, Ibu, siap. Apa tujuan spesifik yang ingin Ibu Aisyah harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, Bu, saya ingin siswa lebih tertarik dengan pemrograman dan mampu membuat pemrograman sederhana, Ibu. Oke, baik. Nah, sumber daya apa saja yang sudah Ibu Aisyah manfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode ya, Bu ya, seperti presentasi, praktikum, proyek kelompok seperti itu, Bu.
Namun masih banyak siswa yang merasa kesulitan memahami konsep dasar pemrograman itu, Ibu. Oke, baik. Selain itu, apalagi yang bisa Ibu Aisyah manfaatkan? Misalnya sumber daya sekolah seperti laboratorium komputer atau internet, atau teknologi seperti aplikasi pembelajaran yang online. Oh iya Ibu, di sekolah kami memang sudah memiliki laboratorium komputer yang cukup lengkap ya Bu ya. Saya juga sudah memiliki akses ke berbagai tutorial pemrograman online juga Ibu. Oke, nah, berdasarkan tujuan dari sumber daya yang ada, strategi apa yang bisa kita coba? Bagaimana kalau seperti ini? Jika saya coba pendekatan yang lebih game based seperti itu Ibu, misalnya dengan menggunakan platform pembelajaran pemrograman yang interaktif, menyenangkan, contohnya seperti Stretch Ibu. Oke, ya, ya. Oke, ide yang bagus Ibu. Jadi ide yang mana yang lebih khususnya yang akan Ibu rencanakan nantinya? Mungkin dengan bisa membuat kompetisi, membuat game sederhana Ibu, saya akan menggunakan Stretch Ibu. Oke, baik. Nah, rencana aksi yang lebih spesifik itu seperti apa yang akan Ibu buat? Sepertinya seperti ini ya Bu ya, membuat tutorial singkat tentang dasar-dasar pemrograman Stretch itu, terus memberikan tantangan proyek kepada siswa secara bertahap, dan saya akan coba buat tutorial dan tantangan proyek yang lebih menarik Ibu. Oke, jadi bagaimana Bu? Apakah permasalahan yang Ibu hadapi bisa Ibu selesaikan? Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan suasana pembicaraan kita kali ini sungguh bermanfaat seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Bagaimana setelah melakukan proses coaching tadi Bu Dewi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Iya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coachingnya ya. Pada proses coaching ini sudah ada beberapa catatan yang saya rangkum. Namun belum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, ini apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Bu? Yang sudah saya lakukan di coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, di mana dalam proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya di sini. Ya, jadi nanti catatan saya tadi Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, yaitu terbukti dari Ibu ketika ngobrol merasa setara dan tidak ada perbedaan serata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua yaitu tadi waktu observasi, kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari catatan yang sudah saya catat dulu sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan kemudian mengakhiri dengan tanggung jawab. Secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu telah melaksanakan proses coaching yang sangat baik, luar biasa. Kira-kira Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke Pak, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif, yang mana mungkin tadi saya ada sedikit memotong pembicaraan yang seharusnya saya lebih banyak mendengarkan. Oke, mendengarkan aktif menjadi harapan Ibu ya, agar bisa lebih dikembangkan di kemudian hari. Dan saya sangat berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini juga tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya ke depan ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching.
Ini terutama dalam penyampaian pelayanan khusus Ibu tetap teguh pada alur Tirta. Semoga ini berdampak bagus untuk kedepannya Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Syukurlah. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Namun sebelum itu, sebelum Ibu memulai percakapannya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harapkan nantinya dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah penilaian yang nantinya akan saya ajukan dalam mengomentari Ibu dalam proses praktik coaching tersebut. Bisa dipahami Ibu? Bisa Ibu, sejauh ini bisa Ibu. Oke, nah baik Bu, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Ya boleh Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Iya Bu, saya berencana mengembangkan ada 2 Ibu nantinya. Saya yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke. Dari 2 kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nantinya untuk kompetensi yang spesifik itu mendengarkan aktif ya Bu ya, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Bu, Iya. agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coaching. Nah, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya tuju itu yang pertama nanti bahwa dalam coaching saya akan menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang boleh temui nantinya. Oke, nah semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya melalui alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachee bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Di sini saya harapkan proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah ditentukan tadi. Oke, terima kasih ya Ibu Oke, ya. terima kasih Bu. Selamat siang Bu Aisyah, maaf mengganggu waktu Ibu sejenak. Selamat siang Pak Ceri. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin Pak Ceri capai ya Pak ya. Oke, apa tujuan spesifik yang ingin Pak Ceri capai terkait pertemuan kita hari ini Pak? Saya ingin Bu siswa dapat memahami konsep MOL, masa mulak dan perhitungan spektrometri dengan baik, serta menerapkannya dalam soal-soal. Oke Pak, sumber daya apa saja yang sudah Pak Ceri manfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode ya, seperti presentase, praktikum, dan soal-soal latihan. Namun masih banyak siswa yang kesulitan
dalam menyelesaikan soal-soal stoikiometri. Oke, selain itu Pak, apalagi yang bisa Bapak ciri manfaatkan? Misalkan sumber daya sekolah seperti laboratorium kimia atau perpustakaan atau teknologi seperti simulasi kimia Pak. Sekolah kita kan memiliki laboratorium kimia yang cukup lengkap ini, dan saya juga memiliki akses ke berbagai simulasi kimia online. Itu Bu yang saya miliki. Oke, berdasarkan tujuan dan sumber daya yang ada Bapak, strategi apa yang bisa Bapak coba? Rencana saya akan mencoba pendekatan lebih visual atau interaktif dengan menggunakan misalnya simulasi komputer untuk memperjelas konsep mol dan massa molar. Oke Bapak, ide yang bagus ya Pak ya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada gitu ya Pak. Nah, rencana aksi yang lebih spesifik seperti apa yang akan Bapak buat Pak? Rencana saya akan membuat lembar kerja yang berisi soal-soal stoikiometri yang disertai dengan model-model simulasi. Wah, ide yang bagus ya Pak ya, yang sangat idenya sangat bagus seperti itu Bapak. Kapan rencana Bapak akan melaksanakan hal tersebut Bapak? Mungkin minggu depan lah ya Bu ya, karena kalau minggu ini udah mau weekend. Oke, bagus sekali ya Bapak ya. Semoga pendekatan ini akan menjadi solusi bagi Bapak ya Pak. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Akhirnya terpecahkan juga apa yang menjadi kendala saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, terima kasih kembali Bapak. Siang Pak. Selamat siang. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachingnya. Pada proses coaching sudah ada beberapa catatan yang saya rangkum. Namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Iya Ibu, yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan Ibu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai ya Bu dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari Ibu tadi ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat juga sudah terlaksana Bu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana, dan juga ada tanggung jawab. Nah, secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Ibu luar biasa. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke Bu, terima kasih Bu. Kompetensi yang akan dikembangkan, yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit rasa cemas dari coach Bu. Seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut Ibu. Oke, baik. Kehadiran penuh atau present sebagai harapan Ibu itu agar lebih bisa dikembangkan lagi ya Bu ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya potensi ini juga yang
Ibu kembangkan, tetapi agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya Ibu. Ya, di sini saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian dan pelayanan khusus. Ibu tetap teguh pada alur tirta ya. Semoga bisa berdampak kepada Ibu dan juga Ibu menjadi semakin lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat Bu. Oke. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ya Bapak ya, yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coachee nantinya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini Bapak. Jadi agar Bapak juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan nanti dalam proses percakapan Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian berproses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab Bapak. Itu penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengomentari Bapak. Bagaimana Bapak? Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami Bu. Oke, sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu, boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Siang ini saya akan kembangkan ada 2, yaitu nanti mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Oke Bapak, dari 2 kompetensi ini Bapak, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Dari 2 kompetensi ini, nanti kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya. Oke, mendengarkan aktif ya Bapak ya. Iya. Oke, mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang saya tuju itu pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan. Oke Bapak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya Pak ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang Bapak yang ingin saya tanyakan ya Bapak ya. Selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coach. Kemudian saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Sebentar saja Pak. Saat ini saya mau bercerita dengan Bapak perihal memotivasi siswa yang kurang aktif dalam belajar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini Bu ya. Saya ingin ketahui mulai dari membahas tentang tantangan Ibu yang sedang Ibu alami hadapi saat ini. Bisa Ibu Dewi ceritakan lebih detail mengenai kesulitan apa yang beliau alami dalam memotivasi siswa? Terima kasih Pak. Jadi saya merasa kesulitan untuk membuat siswa saya itu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang terlihat pasif
sering sekali mereka hanya diam dan tidak memberikan respon ketika saya memberikan materi di kelas, Pak. Saya mengerti Bu, tantangan Bu Dewi hadapan yang Ibu hadapi memang umum terjadi ya dalam pembelajaran. Bisa Bu Dewi ceritakan lebih spesifik apa yang membuat siswa menjadi kurang aktif? Apakah ada hal tertentu yang membuat mereka merasa bosan atau tidak tertarik dengan pembelajaran yang dibuat? Saya rasa mereka masih kurang atau merasa kurang terhubung dengan materi pembelajaran karena tidak ada interaksi yang lebih dekat di kelas. Selain itu banyak gangguan, Pak, di sekitar mereka yang membuat mereka sulit berkonsentrasi. Terima kasih Bu penjelasannya. Dari yang Ibu Dewi ceritakan tadi sepertinya ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Pertama terkait dengan kurangnya interaksi, yang kedua terkait dengan faktor lingkungan belajar siswa. Bagaimana menurut Bu Dewi, apa yang mungkin yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah coba, Pak, beberapa cara seperti membuat kuis kecil atau memberikan tugas kelompok, tapi hasilnya masih belum maksimal, Pak. Ya, itu bagus Bu. Berarti Bu Dewi sudah proaktif dalam mencari solusi. Mari kita coba analisis lagi Bu. Selain kuis, tugas kelompok, apa yang strategi yang lain yang mungkin yang bisa Ibu Dewi coba? Mungkin saya bisa mencoba menggunakan lebih banyak lagi media pembelajaran yang menarik, Pak, seperti video atau animasi seperti itu, Pak. Ide yang bagus ya Bu. Selain itu kita juga bisa mempertimbangkan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajarannya, misalnya dengan meminta mereka membuat presentasi singkat dan berdiskusi kelompok kecil. Kira-kira nih bagaimana nih Bu faktor lingkungan belajar? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif tadi? Iya, Pak, mungkin saya akan meminta kepada kepala sekolah agar menutup jendela bagian bawah pada ruang kelas itu, Pak. Oh ya, supaya tidak terganggu ya saat konsentrasi siswa jadi melihat keluar ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu, ide yang cukup bagus. Kapan mulai direncanakan? Mungkin saya akan lakukan di minggu depan, Pak. Oke, semoga sukses ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang ya Bu. Terima kasih. Oke Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan Koci ya Pak ya. Pada proses coaching ini sudah ada beberapa catatan yang saya rangkum. Namun sebelum saya sampaikan kepada Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Pak? Baik Bu, saya coba jawab ya. Saya lakukan dari coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bapak, yang saya sampaikan, yang Bapak sampaikan tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak ya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang terkait masalah yang dihadapi coach tersebut. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi Bapak. Bapak tadi mengharapkan ada dua hal, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana Bapak, dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dengan alutsista, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Bapak. Bapak luar biasa ya tadi pada saat coachingnya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa si coach tadi agak cemas ya, sehingga dia perlu diberikan semacam teknik stop ya untuk mengulangi, membuat jadi relax seperti itu. Saya kira itu untuk ya kedepannya masih kembangkan.
Oke, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak ya agar Iya. lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Juga tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain ya Bapak, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap fitrahnya. Ya saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus Bapak. Bapak tetap teguh pada alur tirta Pak. Iya. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bu. Oke, Sama-sama, Bu. selamat siang. Oke, selamat siang Bapak. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam Guru Penggerak.